Maka dari itu, poin yang dapat kita ambil salah satunya, yang pertama, biasakan dalam hati, biasakan dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yakni Kalamas, cerita tanpa batas. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suka bergerombol, berbicara, berkumpul, ditambah ngobrol-ngobrol. Namun kadangkala kita lupa apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas ternyata membicarakan kesalahan orang lain, membicarakan tentang keburukan orang lain, sampai-sampai kita mengumpat, menggibah, mencela, dan lain-lain. Itu adalah sebuah dosa, dan itu menjadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada sebuah kisah yang cukup menarik, kisah yang muncul pada abad ketiga Hijriyah. Kisah ini sering kita dengar, ataupun saya sendiri sering mendengarnya di pondok saya. Seseorang yang lahir pada abad ketiga Hijriyah di sebuah kota yang memiliki peradaban keilmuan yang cukup maju. Namanya kota Khorasan. Apakah kalian pernah mendengar kota Khorasan? Belum? Sudah barusan? Nah, bagus. Kota Khorasan adalah sebuah kota yang mana untuk sekarang kita lebih mengenalnya dengan negara Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Dahulu negara-negara itu dicangkup dalam satu wilayah yang disebut dengan kota Khorasan Raya. Keilmuan peradaban Islam sangat maju di sana. Lahir seorang ulama, seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman Hatim bin Ulwan Al-Asom, seorang guru spiritual yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, yang mana hari-harinya beliau merelakan segala urusan hanya untuk masyarakat di sana. Rumahnya terbuka, pintunya terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung, bagi siapa saja yang ingin bertanya kepada beliau, baik itu problematika masalah hidupnya ataupun dalam masalah keluarganya. Dibebaskan, siapa saja yang ingin bertanya silahkan untuk menemui Syekh Hatim Al-Asom. Ada sebuah kisah yang mungkin cukup masyhur kisah ini. Seorang perempuan yang cantik jelita ingin bertemu, ingin bersua dengan Syekh Hatim dengan tujuan beliau ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang entah itu masalah keluarga, masalah agama, ataupun yang lainnya. Dia beriktikad untuk datang ke Khorasan untuk menemui Syekh Hatim Al-Asom. Singkat cerita, si perempuan telah sampai ke rumah Syekh Hatim. Syekh Hatim menjamunya, mempersilahkan beliau masuk, mempersilahkan beliau duduk, kemudian barulah tiba waktunya untuk bertanya kepada Syekh Hatim. Namun, sebelum si perempuan bertanya, si perempuan membeberkan ceritanya, membeberkan masalahnya seperti apa. Kemudian, si perempuan membeberkan atau menjelaskan tentang keluh kesahnya kepada Syekh Hatim. Namun, masalah terjadi. Si perut perempuan merasa tidak enak. Merasa angin yang ada di dalam perutnya menggebu-gebu, ingin keluar. Artinya si perempuan ingin kentut. Namun beliau malu. Beliau istilahnya lingsem untuk meminta izin kepada Syekh Hatim. Mana bisa, atau misalkan apakah berani kita ketika meminta izin ingin kentut di depan seorang yang sangat dimuliakan keilmuannya, sangat dihargai tentang jasanya. Itu pasti kita akan merasa malu. Sama juga si perempuan merasa malu saat beliau ingin kentut. Tiba-tiba dengan istilahnya ditahan sekuat tenaga, sekuat jiwa dan raga, beliau menahan. Akhirnya kabar baiknya
si perempuan bisa menahan kentutnya sampai penjelasan tentang masalahnya dibeberkan oleh beliau kepada Syekh Hatim. Syekh Hatim menyimak dengan begitu perhatiannya kepada si perempuan tersebut. Lanjut cerita, ketika si perempuan ingin bertanya kepada Syekh Hatim tentang pertanyaan atau solusinya, meminta solusi kepada Syekh Hatim, tiba-tiba masalah puncaknya terjadi. Angin nyeplos dalam perutnya keluar. Dengan suara agak nyaring, si perempuan seketika merasa malu sejadi-jadinya. Pipinya kemerah-merahan, kepalanya menunduk sampai ke bawah. Sampai-sampai dia benar-benar salah tingkah di depan Syekh Hatim. Seseorang yang sangat dimuliakan, sangat dihargai jasanya di wilayah kota Khorasan yang cukup luas, dikentuti oleh seorang perempuan yang notabene-nya walau itu tidak disengaja. Saat peristiwa itu terjadi, benar-benar terpukul sekali si perempuan, benar-benar malu sejadi-jadinya, benar-benar sedih sesedih-sedihnya. Apa yang dipikirkan oleh Syekh Hatim saat itu? Apa yang terlintas dalam benak Syekh Hatim saat itu? Syekh Hatim kaget. Pasti kaget. Kita sedang duduk dengan seseorang. Kiasannya seperti ini. Kita duduk dengan seorang guru, seorang syekh. Kemudian ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang belajar di sekolah, tiba-tiba ada seorang yang ketut, misalkan teman kita. Maka pasti orang-orang yang di sebangkunya, yang di samping bangkunya akan menertawakan. Akan misalkan mengejek dan lain-lain. Tapi apa yang dilakukan Syekh Hatim saat itu? Syekh Hatim kaget, memang pasti kaget pertamanya. Namun beliau berpikir dalam kepala, bagaimana supaya si perempuan tidak merasa bersalah di depan Syekh Hatim. Karena Syekh Hatim tahu bahwa perempuan tersebut tidak sengaja untuk kentut sembarangan, apalagi di depan Syekh Hatim Al-Asom. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Syekh Hatim? Syekh Hatim pura-pura tidak mendengarkan, pura-pura pendengarannya kurang. Kemudian berkata, "Hei perempuan, keraskan suaramu. Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu ucapkan." Bahasa Arabnya, faqala Hatim, "Irfa'i sautak." Keraskan suaramu, aku tak bisa mendengar. Mendengar jawaban dari Syekh Hatim tersebut, atau misalkan mendengar omongan Syekh Hatim tersebut, si perempuan seketika merasa lega hatinya, merasa plong jiwanya, merasa melayang raganya. Atas apa? Ternyata dalam pikiran si perempuan, Syekh Hatim sekarang sudah tua, pendengarannya sudah berkurang. Mungkin saja ketika aku tadi kentut, si Syekh Hatim tidak mendengar kentutku. Alhamdulillah. Gertak si perempuan dalam hatinya. Kemudian yang uniknya, atau misalkan yang menjadi poinnya, Syekh Hatim pura-pura tuli. Bukan hanya waktu itu saja. Beberapa sumber mengatakan Syekh Hatim pura-pura tuli atau pura-pura pendengarannya kurang sampai 15 tahun lamanya. Sampai 15 tahun lamanya si perempuan sampai meninggal. Artinya beliau sangat menjaga sekali privasi atau kekurangan orang lain. Kesalahan orang lain sangat beliau tutupi. Bahkan sampai pura-pura tuli selama 15 tahun. Beliau tidak malu, beliau istilahnya tidak gengsi, beliau istilahnya tidak menertawakan.
tentang kekurangan si perempuan tersebut atau kesalahan si perempuan tersebut. Beda dengan kita. Itu adalah salah satu kisah menarik dari seorang Syekh Hatim. Sampai apa yang terjadi? Syekh Hatim digelari dengan Al-Asom, yang artinya seseorang yang tuli. Syekh Hatim Al-Asom. Syekh Hatim Al-Asom, seseorang yang tuli. Sampai segitunya, sampai seperti itu Syekh Hatim menjaga tentang kemaluan. Sampai seperti itu Syekh Hatim menjaga privasi atau keburukan, kesalahan orang lain. Dengan beliau rela menjadi seorang yang notabene buruk untuk mengangkat si perempuan agar tidak dipermalukan dan tidak merasa salah. Maka dari itu, poin yang dapat kita ambil salah satunya, yang pertama, biasakan dalam hati, biasakan dalam diri agar selalu menyembunyikan atau selalu menutupi kekurangan orang lain. Tidak untuk disebarkan, tidak untuk digosipkan, apalagi dicaci dan dimaki. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian apa poin kedua dan apa poin ketiga? Silahkan kalian jawab di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.